Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Wa anhu ay an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahu Syaikhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dia lupa dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan ataupun minum, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa syariba, dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Dalam artian apa? Puasanya tidak batal. Jadi orang yang lupa, dia sedang puasa, lalu dia makan dan minum, puasanya tidak batal. Sempurnakanlah puasanya. Lanjut puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena disebutkan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita masuk ke syarahnya. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tadi sudah kita bahas, orang yang lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan dan minum, maka tidak batal puasanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, la dakhla lahu fi dzalika qasdan min haitsu innahu lam yata'ammadhu. Maksudnya adalah orang tersebut tidak memiliki niat gitu ya, secara sengaja dalam hal tersebut, karena ia tidak bermaksud untuk melakukannya. Kenapa? Karena ketika seseorang lupa gitu ya, dia tidak sengaja untuk melakukannya. Adapun jika dia sengaja makan dan minum, maka tentunya sudah dipastikan batal puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1933 dan Imam Muslim nomor hadis 1155. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, dan hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa qatasara fihi 'alal aqli wasyurbi. Di dalam hadis ini, ikhwah, hanya disebutkan makan dan minum ya. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan dan minum. Di hadis ini hanya disebutkan makan dan minum. Bukan berarti hanya makan dan minum saja yang dijadikan rukhsah gitu ya. Kenapa? Li'annahuma aghlabu wa illa fasairul muftirati kadzalik. Karena makan dan minum itu yang sering gitu ya, paling sering terjadi lupa. Akan tetapi semua pembatal puasa yang lainnya itu juga sama hukumnya seperti makan dan minum. Kalau dilakukan tidak sengaja, lupa gitu ya, maka tidak membatalkan puasa. Jadi memang di zahir hadisnya hanya makan dan minum. Tapi ini menunjukkan semua pembatal puasa jika dilakukan tidak sengaja tidak membatalkan. Nah, di sini sebutkan sawa'un aqalla dzalika am katsura 'alal asahi indana. Untuk kasus puasa ikhwah,
Mau makannya banyak ataupun sedikit, itu tidak membatalkan puasa selama dia lupa. Pagi-pagi lupa, malah ngopi. Pagi-pagi lupa ngopi. Kopinya udah habis baru ingat. Ya Allah, saya lagi puasa. Puasanya tidak batal. Kemudian siang-siang makan soto misal. Dalam keadaan lupa, tidak sengaja, tidak batal. Sorenya minum es kelapa, lupa lagi, nggak batal. Mau banyak ataupun sedikit, ketika dia lupa sedang puasa, puasanya tidak batal meskipun berkali-kali lupanya. Seperti itu. Kasusnya kasus puasa. Wa faraqa butlana sholati bikatsirin minal akli wasyurbi. Nah, berbeda dengan kasusnya sholat. Kalau sholat, itu bisa membatalkan sholat jika makan dan minumnya itu banyak. Seperti itu. Kalau makan dan minumnya sedikit, tidak membatalkan sholat kalau lupa. Tapi, kalau sholat, dia lupa. Dia lupa lagi sholat, tapi makannya banyak. Maka sholatnya batal. Kenapa? Li'anna sholata yanqati'u nazmuha bihi bi khilafis shaumi. Karena sholat itu ikhwah, terpotong nazmuha, terpotong rangkaiannya begitu ya. Sebab makan tersebut atau minum berbeda dengan puasa. Puasa kan begitu ya, ikhwah. Puasa kan ibadah yang kita normal, hanya menahan rasa lapar dan haus dan pembatal puasa lainnya gitu kan. Adapun aktivitasnya ya normal. Belajar-belajar, kerja-kerja begitu. Berbeda dengan sholat. Sholat itu aktivitas tertentu. Ada gerakan tertentu. Maka ketika seseorang makan banyak dalam keadaan sholat, meskipun lupa, batal sholatnya. Kemudian Syekh Zakaria Ansori berkata, wa qadiyatul hadithi, adapun konsekuensinya dari hadis ini, annahu la yajibu bidzalikal qada. Sebab dia lupa makan dan minum, maka tidak mewajibkan qada puasa. Dalam artian puasanya tidak batal. Lanjut. Bahwa kadzalika kama jaa fi khabarin sahihin. Demikianlah yang telah datang riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Hibban wa Darqutni wal Hakim. Adapun riwayat yang dimaksud ini adalah riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad hasan, man afthara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarata. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Puasanya tidak batal, tidak ada qada, tidak ada kafarah. Lanjutkan puasanya. Wa farraqal qaffalu bainama dzukira wa bainal hadasi haitsu yabtulu bisahwihi al-wudu'u bi aujuhin. Kemudian di sini disebutkan Imam Al-Qaffal membedakan antara lupa dalam puasa dengan lupa dalam hadas, seperti buang angin gitu ya. Di mana ya betulu bisahwihi al-wudu bi aujuhin. Di mana hal tersebut seseorang yang tidak sengaja hadas gitu ya, maka wudunya batal. Asahha, nah di sini disebutkan pendapat yang asah di sini disebutkan adalah anal hadatsa laisa manhiyan anhu bi khilafil fitri wa yufarraqu fihi bainas sahwi wal amadi. Seseorang yang tidak sengaja hadas, maka wudunya batal.
Sedangkan yang tidak sengaja makan saat puasa itu tidak batal. Kenapa? Alasannya as-sahwa yang paling sahih adalah hadas, buang angin, buang hajat gitulah. Bukanlah sesuatu yang dilarang secara zatnya. Kalau kita punya wudhu, sebenarnya kita buang angin nggak haram ya, tidak dilarang itu, boleh-boleh aja. Tapi itu pembatal gitu. Berbeda dengan al-fitr, berbeda bikhilafil fitri, berbeda dengan buka puasa, makan atau minum dan yang lainnya ya. Hal tersebut memang dilarang saat berpuasa. Sehingga pada puasa perlu dibedakan fayufarriqu fi baina sahwi wal amdi. Kalau pada puasa perlu dibedakan antara unsur tidak disengaja dan juga disengaja. Seperti itu. Kalau kita wudhu, buang angin, mau sengaja ataupun tidak sengaja, ya batal wudhunya. Seperti itu ya. Nah itu adalah hadis yang ke-10. Kita mendapatkan faidah bahwasanya ketika kita lupa melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, kita dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Kita tetap melanjutkan puasa kita, tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Seperti itu. Semua pembatal puasa. Meskipun di dalam hadisnya hanya disebutkan makan dan minum saja. Seperti itu, ikhwah. Baik, di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke hadis 11. Apakah boleh setiap masuk waktu sholat kita berkumur padahal sedang puasa? Untuk berkumur ikhwah sebetulnya boleh-boleh saja, tapi hati-hati. Kalau berkumur tidak ada konteks, dalam artian ingin berkumur saja, kalau ada yang tertelan, maka puasanya batal. Berbeda dengan berkumur untuk wudhu atau berkumur ketika wudhu. Nah, kalau berkumur ketika wudhu itu aman-aman saja, seperti itu. Mau ada yang tertelan tanpa sengaja pun tidak apa-apa karena tidak sengaja. Tapi kalau di luar wudhu, nah seperti itu. Maka itu harus hati-hati. Dibuka risalah yang Al-Fakir kirim di halaman 44 ikhwah. Al-Fakir kirim ya, sebentar. Hukum air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja saat kumur-kumur atau istinsyak bagi orang yang berpuasa. Ini Al-Fakir kirim ya, sebentar. Nanti dibaca ya. Dan kumur-kumurnya pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ini ada tafsirnya ya, di Al-Fakir baca nanti sebentar. Silakan dilihat di grup. Ini masalah berkumur. Jika berkumur-kumur itu sesuatu yang disunahkan, misal ketika wudhu atau ketika mandi besar, itu kan kita disunahkan berkumur-kumur. Maka jika berkumur-kumurnya tidak berlebihan, tidak terlalu keras, ketika berkumur-kumur, maka air yang tertelan tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Kita kumur-kumurnya normal. Ini lagi wudhu. Jika berlebihan atau terlalu keras, mubalaghah ketika berkumur-kumur, ini lagi wudhu, tapi kumur-kumurnya berlebihan, sehingga ada air yang masuk tanpa sengaja, maka puasanya batal. Sebab dia berlebihan saat berkumur-kumur, hukumnya adalah makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Maka kita usahakan kumur-kumur normal aja. Yang kedua, itu kan yang pertama adalah berkumur-kumur dalam kondisi berwudu ataupun mandi besar ya, yang memang kumur-kumur atau madmadah itu disunahkan di sana. Nah sekarang jika berkumur-kumur itu sesuatu yang tidak disunahkan, ini contohnya yang pertanyaan nih, setiap masuk waktu sholat kita kumur. Apakah setiap waktu sholat ini maksudnya berwudu atau bukan? Kalau memang berwudu itu masuk nomor 1. Tapi ini misal setiap masuk waktu sholat kita berkumur, bukan berkumur-kumur wudhu, ingin berkumur-kumur saja, maka masuk nomor 2. Jika berkumur-kumur itu sesuatu yang tidak disunahkan, misal berkumur-kumur yang keempat, atau berkumur-kumur bukan untuk wudhu dan mandi besar, ini pengen berkumur-kumur saja, maka air yang masuk tanpa sengaja bisa membatalkan puasa meskipun tidak berlebihan ketika berkumur-kumur. Seperti itu.
Itu sudah di Al-Fakir kirim ya di grup ikhwah. Hukum berkumur-kumur ketika puasa. Nah, dibaca ya ikhwah ya. Sekarang kita lanjut dulu ke hadis yang ke-11. Wa bihi ilaihi qala, kita masuk hadis ke-11 ikhwah. Wa anhu aidon, sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa qawwahu ad-Daraqutni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikalahkan oleh muntah gitu ya, dalam artian ghalabah itu artinya dia nggak nahan, muntahnya itu tidak bisa terbendung, muntah tidak sengaja. Barang siapa, kalau kita terjemahkannya gitu aja ya, barang siapa yang muntah tidak sengaja, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada baginya, puasanya tetap lanjut. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja, istaqa'a itu mancing muntah gitu ya, sengaja dia muntah, fa'alaihil qada, maka dia wajib mengqada puasanya, alias puasanya batal. Tidak sengaja muntah tidak batal, sengaja muntah puasanya batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya nanti kita sebutkan para periwayatnya. Dan hadis ini juga dikuatkan statusnya oleh Imam Ad-Darqutni. Kita masuk ke syarah hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, man dzara'ahu bidzalil mu'jamah, huruf dza dengan ada titiknya, ai ghalabahu. Jadi ghalabahu itu artinya ya dikalahkan, didominasi gitu. Barang siapa yang dirinya didominasi oleh muntah, nggak kuat lagi nahan, maka orang yang tidak sengaja muntah ini tidak batal puasanya. Fala qada alaihi falam yabtul bihi siyamuhu li udhrihi. Falam yabtul bihi siyamuhu li udhrihi. Maka puasanya tidak batal karena sebab uzur, karena adanya uzur. Wa man istaqa'a faman istaqa'a, badan barang siapa yang sengaja mancing muntah gitu ya, sengaja muntah, fa alaihil qada, maka ia wajib mengqada sebab puasanya batal. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan selain Imam Abu Daud, hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, Ad-Darimi, An-Nasa'i secara marfu' dan mauquf dan maqtu'. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Hakim. Imam Hakim mensahihkan hadis ini dan Imam Az-Zahabi menyepakati kesahihannya. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Syekh Zakaria Ansori berkata, wa fihi, di dalam hadis ini disebutkan anna sauma, bahwasanya puasa, la yabtulu bi ghalabatil qai'i, puasa itu tidak batal jika seseorang itu muntah karena tidak kuat menahannya, sudah tidak terbendung gitu ya. Wa yabtulu bi ta'ammudihi, dan puasanya batal kalau memang dia muntah secara sengaja. Di catatan kaki disebutkan wahwal mu'tamadu bil ijma'i linnasi. Dan pendapat ini, muntah dengan sengaja, itu pendapat mu'tamad. Dan pendapat ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama ijma'. Wastaqa'u, dan adapun istiqa atau istaqa'a, ay talabal qai'a bi ikhtiyarihi. Adapun istiqa'a ini adalah mengusahakan muntah atau memicu muntah gitu ya, dengan sengaja, dengan pilihannya sendiri. Beda dengan orang muntah sendiri. Wattafaqu alaihi al-immatu al-arba'ah. Dan untuk masalah ini 4 mazhab itu sepakat akan kebatalan atas
atas batalnya puasa seseorang sebab muntah dengan sengaja. Syekh Zakaria Ansori melanjutkan, wa in alima annahu lam yarji syai'un minal qai'i ila jaufihi. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada sedikit pun muntahan yang dia sengaja ya, yang kembali masuk ke dalam tenggorokannya atau kerongkongannya, seperti itu. Jadi kalau sengaja mau ada yang ketelan lagi ataupun tidak, tetap batal. Untuk masalah ini nanti bisa didengarkan kajiannya di Fathul Wahab, itu ada pembahasan panjang tentang muntah ini, seperti itu. Hadis ke-11 menjelaskan tentang batalnya puasa sebab muntah dengan sengaja. Adapun orang yang muntah tidak disengaja, gitu ya, mabuk laut atau mabuk darat, maka tidak batal puasanya. Itulah hadis yang ke-11. Kita masuk hadis ke-12, hadis yang terakhir ya. Wa bihi laqala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisaihi wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Wal haditsu rawahu Syaikhan wal lafdhu li Muslimin. Sayyidah Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW itu pernah mencium salah seorang ihda nisa'i, pernah mencium salah seorang istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa yubashir wa huwa sha'im, dan beliau juga menyentuh kulit gitu ya, langsung salah satu istri beliau dan beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi, kana amlakakum liirbihi, beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan irbihi. Nanti kita, apa sih irbihi itu? Beliau itu paling mampu mengendalikan irbihi dibandingkan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafadznya adalah milik Imam Muslim. Sekarang kita masuk ke penjelasan hadisnya. Syekh Zakaria Ansori berkata, li'irbihi bikasril hamzati wa askani ra wa bifatsiha. Irbihi ini ikhwah, itu di hamzah, di kasrohkan hamzahnya i dan ro-nya disukunkan ir, seperti itu. Atau juga dengan difathahkan hamzahnya. Jadi nanti ro seperti itu. Al-hajah atau irbi itu artinya adalah hajat, kebutuhan, hasrat gitu ya. Wa yutlaqu bi fathia alal adu, dan jika dibaca fathah jadi al-arab, itu digunakan untuk menyebutkan anggota tubuh, seperti itu. Jadi di sini Sayyidah Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan hasratnya gitu ya, dibanding kita umatnya gitu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Syekh Zakaria Ansori berkata, wa fihi, nah, apa sih faidah yang kita dapatkan dari hadis yang ke-12 ini? Jawazu taqbilis shaimi wa mubasyaratihi halilatahu. Di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil faidah diperbolehkannya orang yang berpuasa mencium dan bersentuhan langsung kulit dengan kulit dengan istrinya. Lakinnahuma makruhani, akan tetapi kedua hal tersebut makruh. Fi haqqina, akan tetapi hal tersebut makruh bagi kita nih, bagi umatnya Nabi. Illam yuharrika syahwat, meskipun tidak membangkitkan rasa syahwat. Seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan membangkitkan rasa syahwat gimana? Wa illa haruma. Kalau misalkan kita mencium istri kita dan atau bersentuhan langsung dan membangkitkan syahwat, maka itu hukumnya bisa haram. Wal muradu bil mubasyarah
Adapun yang dimaksud dengan mubasyarah itu adalah lamsul basyarah, adalah menyentuh langsung kulit gitu ya, menyentuh langsung kulit dengan kulit. Wa makna qauli Aisyah, dan adapun makna atau maksud ucapan Sayyidah Aisyah, beliau berkata walakinnahu amlakakum liirbihi. Apa maknanya? Syekh Zakaria Ansari berkata annahu yambagi lakum al-ihtirazu an dzalik, adalah sudah hendaknya gitu ya, hendaknya kalian itu berhati-hati dari hal tersebut. Wala tatawahhamu annakum mithlun nabi sallallahu alaihi wasallam fi istibahatihi. Janganlah kalian mengira bahwa kalian sama seperti Nabi Muhammad SAW dalam hal kebolehan. Li'annahu yamliku nafsahu. Karena Nabi Muhammad SAW itu bisa mengendalikan dirinya. Gitu ya. Wa ya'manul wuku'a fi qublatin aw mubasyaratin yatawalladu minha inzalun aw syahwatun wa hayjanu nafsin aw nahwuha. Karena Nabi Muhammad SAW itu terjamin keamanannya. Beliau bisa mengendalikan gitu ya, dari jatuhnya ke dalam ciuman tersebut atau mubasyarah yang dapat mengakibatkan inzal. Inzal itu keluarnya sperma atau keluarnya air mani. Dan juga beliau bisa mengendalikan untuk tidak bergejolak syahwatnya, nafsu yang memuncak atau yang sejenisnya, gitu ya. Wa antum la ta'manuna dzalik. Sedangkan kalian, gitu ya, yakni kita umatnya Nabi, itu tidak terjamin keamanannya. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati supaya tidak khususnya lebih ke inzalnya itu ya. Karena kalau udah inzal batal puasanya. Mubasyarah inzal batal. Bisa disimak juga pembahasan inzal ini di kitab Fathul Wahhab. Sama panjang lebar di sana. Kemudian wafihi aidon, di dalam hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran jawazul ikhbari an misli dzalika mimma yajri baina zaujain lil hajah. Wa amma fi ghairiha famanhiyun anhu. Nah, ini penting ikhwah. Bolehnya mengabarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang terjadi di antara suami istri jika ada keperluan. Keperluan di sini adalah untuk menjelaskan hukum syariat. Wa amma fi ghairiha famanhiyun anhu. Tapi kalau menceritakan, kita sebagai suami istri menceritakan aktivitas rumah tangga kita, itu dilarang, tidak boleh. Seperti itu. Kalau memang ada keperluan, khususnya sih menjelaskan hukum, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kepentingan seperti itu, tidak perlu di-share, tidak perlu diceritakan dan lain sebagainya. Urusan kita dan keluarga kita. Seperti itu. Di sini ada catatan kaki, qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya ya, wa hadza yadullu anna madhhab Aisyah radhiyallahu anha man'ul qiblati mutlaqan fi haqqi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qurtubi, ucapan Sayyidah Aisyah ini menunjukkan bahwasanya pendapat Sayyidah Aisyah itu adalah beliau melarang secara mutlak mencium gitu ya pasangan, secara mutlak pasangan selain bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bagi umatnya. Beliau itu Sayyidah Aisyah melarang untuk kita. Wa annaha fahimat khususiyatahu bijawazi dzalik. Dan Sayyidah Aisyah itu memahami adanya kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal tersebut. Wal muradu bi irbihi, dan adapun makna irbihi kata Imam Al-Qurtubi adalah syahwatuhu awil adu, adalah syahwatnya atau anggota tubuhnya. Bahwa kinayatun anil jima', dan itu adalah kiasan dari berhubungan
intim, berhubungan badan gitu. Wa madhab Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya madhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa fi qawliha, dan ucapan Sayyidah Aisyah disebutkan yuqabbilu wa huwa sha'im. Beliau Nabi Muhammad SAW mencium salah satu istri beliau dan dalam keadaan puasa adalah, kata Imam Qurtubi, taswiyatun baina shaumi fardhi Ramadan wa ghairi minan afli. Terdapat penyamaan hukum antara puasa fardu Ramadan dengan puasa sunnah lainnya. Wala khilafa bainal a'immah fi dzalik, dan tidak ada perbedaan dalam hal tersebut, yakni para ulama. Seperti itu. Kemudian disebutkan juga wa fihi, dan di dalam hadis ini itu tadi ucapan Imam Qurtubi, annahu, bahwasanya lau anzala minal mubasyarah awil qublah batola saumuhu. Apabila ada seseorang yang menyentuh kulit dengan kulit langsung atau ciuman, dia mencium istrinya, kemudian inzal, keluar air mani, sperma, maka batal puasanya. Wa wajaba istimraruhu alaihi, akan tetapi meskipun batal, maka tetap wajib imsak, tetap wajib menahan dirinya, tetap wajib ikut puasa, ikhwah. Tapi puasanya batal ya. Gitu. Wal qada'u ittifaqan, dan dia wajib juga melakukan qada. Ini sudah kesepakatan para ulama. Fa'ala, kemudian disebutkan fa'ala sha'im an yasuna nadharuhu wa fikrahu ihtiyatan min dzalika. Sebentar ikhwah, kelewat. Waro al-malikiyatu, adapun Malikiyah, mazhab Maliki, berpendapat annar rajula, apabila seseorang idza nadhara wastamarra hatta amna aftara wa alaihi imsakun yawm wa alaihi al-qada. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa jika seseorang memandang sesuatu dengan syahwat dan terus melakukannya begitu terus hingga keluar sperma, inzal. Kalau fakir bilang inzal maksudnya keluar sperma ya, keluar mani. Dia inzal, maka menurut mazhab Maliki, maka ia batal puasanya, wajib menahan diri untuk tidak tetap lanjut gitu ya. Puasanya batal tapi tetap imsak, tetap menahan diri dari membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasanya. Seperti itu. Wa indal jumhur la qadha'a alaihi. Adapun menurut jumhur ulama tidak ada kewajiban mengqadha. Kalau misalkan hanya melihat sesuatu kemudian inzal. Ini juga disimak di Fathul Wahhab ya. Kalau orang keluar air mani sebab pikiran kotor, kemudian keluar air mani, puasanya tidak batal. Yang membuat batal itu kalau ada mubasyarah, kulit ketemu kulit. Begitu. Fa'ala sha'im an yasuna nadharuhu wa fikrahu ihtiyatan min dzalika takriman li nafsihi wa khassatan wa huwa fi fadilatis shaumi wa ta'atallati karramahullah wa syarrafahu biha. Maka bagi orang yang berpuasa hendaknya menjaga pandangan dan pikirannya sebagai bentuk ikhtiyaton, kehati-hatian, demi memuliakan dirinya, terutama saat berada dalam fadilatus shaum, dalam keutamaan ibadah puasa, wa ta'ati, dan dalam ketaatan kepada Allah. Allati karramahullah wa syarrafa biha, di mana Allah telah memuliakan gitu ya, dan telah agungkan dengan ketaatan tersebut. Seperti itu ikhwah. Nah, jadi di hadis yang ke-12 ini, dalam mazhab kita hukum mencium pasangan kita hukumnya makruh selama tidak munculnya syahwat. Begitu. Kalau munculnya syahwat bisa haram. Dan adapun misalkan kalau kita mencium, inzal, kulit ketemu kulit inzal, maka batal puasanya. Seperti itu. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini sampai hadis yang ke-12. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, kalau gosok gigi di jam 8 pagi apakah makruh?
dalam mazhab kita ya, meskipun ada khilaf nanti, yang sering kita kaji, ya, Imam Nawawi menyatakan batas makruhnya tidak sampai zuhur ya, tapi di beberapa kitab yang lain disebutkan bahwasanya kita itu tetap disunahkan bersiwak sampai sebelum zuhur. Kalau sudah lewat zuhur, hukumnya jadi makruh. Jadi kalau pertanyaannya kalau gosok gigi di jam 8 pagi makruh, jawabannya tidak. Masih tetap disunahkan. Tapi tetap ya ya, tapi tetap usahakan al-fakir pribadi kalau gosok gigi itu sebelum subuh. Kalau al-fakir pribadi. Tapi kalau ada yang mau gosok gigi di pagi hari ya nggak apa-apa, selama tidak ada yang tertelan ya. Hati-hati kalau gosok gigi. Seperti itu. Jadi hukumnya gosok gigi jam 8.30 pagi tidak makruh. Masih disunahkan. Tapi kalau di kitab fikih ya tentunya bahasanya siwak. Di sini ada pertanyaan lagi, apa hukum nonton mukbang di siang hari? Ikhwah, tontonan itu sebetulnya selama itu baik tidak jadi masalah. Begitu ya. Ini pertanyaannya nanti secara umum ketika puasa kita disunahkan gitu ya. Kita disunahkan untuk meninggalkan perkara yang membangkitkan syahwat kita. Dan kita dimakruhkan melihat, mendengar, menonton bersenang-senang gitu ya. Apalagi yang bisa membangkitkan syahwat kita. Jadi hukum nonton mukbang di siang hari, kalau memang itu kita bersenang-senang, membangkitkan hawa nafsu, itu hukumnya bisa makruh. Seperti itu. Maka tidak perlu kita nonton seperti itu. Ya. Tidak perlu kita nonton video mukbang di siang hari, ngapain ya? Yang lain aja. Di sini ada pertanyaan. Apa hukum perempuan yang belum lunas hutang puasanya tapi masih puasa di bulan Ramadan? Dia kena fidyah nanti. Sama kayak pertanyaannya seperti kemarin. Misal tahun 2025 dia punya hutang 7. Sampai sekarang masuk Ramadan 2026 belum dibayar. Hutang puasanya tetap 7 ditambah fidyah 7. Seperti itu. Ntar Al-Fakir cek lagi di kitab ini. Ya. Mengakhirkan itu hukum kumur sudah ya. Hukum mengakhirkan puasa. Ini sering ditanyakan ya kok ya. Halaman 49. Al-Fakir kirim sebentar. Salah ya Allah. Hukum mengakhirkan kodok puasa. Maka wajib fidyah. Tuh ikhwah. Sudah dikirim ya. Hukum mengakhirkan kodok puasa sampai tahun selanjutnya maka wajib fidyah. Batal puasa serta mengakhirkan kodok. Padahal dia bisa untuk membayarnya hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Maka dia kena fidyah juga. Kodok iya, fidyah iya. Kodoknya tetap ditambah fidyah. Fidyah adalah satu mud untuk setiap harinya diambil dari bahan makanan pokok daerah setempat. Hitungan fidyah bertambah banyak disesuaikan dengan jumlah tahun yang dilewati. 2025 itu dilewati, salah ya. Harusnya nyambung. 2025 kita ambil 2025 ya. 2025 hutangnya 7. 2026 nggak dibayar.
fidyahnya 7. 2027 nggak dibayar juga, ditambah lagi 7 lagi, fidyahnya jadi 14 tuh. Berlipat-lipat. Maka bagi perempuan, karena yang sering ada batal puasa pasti perempuan karena haid ya, ya. Kalau bisa di bulan Syawal langsung dibereskan ya. Kan masih vibes-nya masih kuat nih puasa nih. Gitu ya, meskipun udah lebaran. Gas terus puasanya. Itu. Gas terus ya, Pak. Jadi setelah lebaran, Idul Fitri kan haram puasa. Besok-besoknya silaturahim. Mungkin di minggu kedua. Di minggu kedua baru gas tuh. Bayar hutang, kalau masih ada sisa, lanjut puasa Syawal. Sini pertanyaan, bagaimana jika fidyahnya tidak dibayar tapi kodonya sudah lunas? Dia tetap wajib fidyah ya, Pak. Kalau dia memang mengakhirkan kodonya sampai tahun selanjutnya, dia punya kewajiban fidyah, harus dibayar. Gitu. Tetap harus dibayar. Mohon maaf, kecuali kalau dia tidak punya uang. Maka ditangguhkan sampai dia nanti punya uang. Itulah kalau kita kena kewajiban. Seperti itu. Alhamdulillah kodonya sudah lunas, tapi karena dia sudah mengakhirkan dan dia kena kewajiban fidyah, ya berarti harus fidyah. Dibaca ikhwah risalah yang Al-Fakir kirim. Itu di sana lengkap, insya Allah. Di sini pertanyaan, bagaimana jika siang hari berlangsung 20 jam? Selama tidak 24 jam, 20 jam masih oke, ikhwah. Masih tetap kita seperti itu. Itu di fikih ada pembahasan di mana tempat yang tidak ada malamnya, ikhwah. Jadi siang terus. Maka secara hukum fikih dia mengikuti tempat yang terdekat. Ya kan tempat terdekatnya ya nggak jauh beda. Kalau di tempat dia 24 jam siang terus, ya paling di tempat sekitarnya ya 22 jam, mungkin 21 jam. Dan setahu Al-Fakir di Swedia ya, dulu sempat ada di berita, coba Al-Fakir cek ya. Puasa di Swedia berapa jam? Oh, 16 jam. Islandia 17 jam. Yang terlama siapa ya? Ada di Greenland 17 jam. Tetap ikhwah, selama tidak 24 jam tetap puasa. Seperti itu. Bisa mencapai 20 jam di mana nih 20 jam? Nah, di kawasan Eropa Utara, Norwegia, Swedia dan Finlandia itu berpuasa sekitar 18 sampai 20 jam. Ya, begitu ikhwah. Al-Fakir lupa kaidahnya. Semakin berat ibadah, semakin besar pahalanya. Nah, itu kaidahnya. Ya. Maka bersyukur di Indonesia. Coba di kita berapa jam ya, ikhwah? Indonesia puasa berapa jam? Kita hanya 12 sampai 13 jam ya, ikhwah. Dan itu relatif stabil. Karena kita di Khatulistiwa ya. Sedangkan kalau di mana orang-orang Eropa kan itu ada posisi matahari di atas, di tengah, di bawah gitu ya. Kalau kita belajar dulu di SMP, SMA. Jadi mereka kadang siangnya lama atau malamnya lama. Jadi kalau siangnya berlangsung 20 jam, ya udah puasa selama 20 jam itu. Poin plusnya apa? Pahala kita makin banyak. Sebab semakin sulit melakukan ibadah, maka semakin besar ganjarannya. Seperti itu insya Allah.
Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, itu juga ada di kitab Fathul Ab, karena patokan kita dari puasa itu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu patokannya. Kecuali bagi tempat yang 24 jam, ada nggak ya? Coba, setahu Al-Fakir ada 24 jam siang terus. Fenomena 24 jam siang terus yang dikenal sebagai midnight sun. 7 negara yang tidak kenal malam. Norwegia, Swedia, nah itu dia. Negara-negara itu. Yang tidak ada atau suatu waktu tidak ada malamnya, siang terus. Seperti itu. Nah, orang yang 24 jam siang terus, maka mengikuti nanti dengan negara yang terdekat yang ada malamnya gitu. Jadi harus dapat info. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan, boleh tidak anak mengkodokkan puasa ibunya? Entah itu karena ibunya wafat dan lain-lain. Kalau untuk puasa itu boleh, Pak. Tapi biasanya puasa itu bagi orang yang sudah meninggal digantinya dengan fidyah. Coba di hadis ini nanti ada nggak ya? Boleh, wah. Kita ini dengan catatan ibunya wafat ya, bukan ibunya masih ada ya. Berbeda nanti. Kalau untuk puasa, boleh kita membayar puasa orang tua kita yang sudah meninggal, ataupun kita bayar fidyahnya. Nah, ini ada nih di hadis nomor 18. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka shoma anhu waliyuhu. Maka walinya yang berpuasa atasnya, seperti itu. Wali di sini maksudnya adalah saudaranya ya, qaribuhu. Seperti itu. Itu nanti di hadis 18 kita bahas ya. Di sini ada pertanyaan, jika harinya sudah tidak terhitung berapa hutang puasa dari orang tua yang wafat tersebut, bagaimana jumlah fidyahnya jadi berapa yang harus dibayarkan? Bagaimana ya harus diprediksi, wah, diperkirakan. Gitu. Ini orang, misal ya, kita ambil, harus diperkirakan juga orang yang meninggal ini sepanjang hidupnya puasa atau tidak. Oh, dia rajin puasa. Misalnya ada seorang perempuan, kita punya saudara ya, kita punya saudara perempuan, dia rajin puasa, tapi yang namanya perempuan haid. Selama 10 tahun yang kita ketahui dia tidak bayar hutang puasanya. Ya udah kita hitung, perkirakan. Yang saya tahu haid dia 7 hari ya kali 10, berarti 70. Berarti kemungkinan puasa yang tidak dilakukan itu 70 puasa. Seperti itu. Jadi kalau sudah tidak terhitung, kalau tidak terhitung banyak banget ya diperkirakan ya. Jadi kalau tidak terhitung, diperkirakan saja. Jumlah fidyahnya sama dengan perkiraan tersebut. Atau ada orang yang sama sekali tidak pernah puasa, ya udah tinggal hitung. 1 tahun misalkan ambil paling banyak 30. Dia nggak puasa selama 20 tahun kali 30 kali 20. 6, berarti berapa? 600. 600 fidyah tuh. Seperti itu, diperkirakan. Kalau sudah tidak terhitung ya.
Karena kita tidak tahu jumlah pastinya, ikhwah. Kalau tidak terhitung begitu, maka kita perkirakan. Di sini ada pertanyaan, hukum orang pacaran tapi puasa. Sebetulnya nggak ada hubungannya, ikhwah. Tetap tidak boleh ya. Apalagi lagi puasa. Tanpa embel-embel puasa pun tidak boleh. Apalagi lagi puasa. Tidak diperbolehkan. Tanpa puasa pun tidak boleh. Apalagi lagi puasa. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat ketika puasa. Kalau pacarannya syar'i, ada pacaran syar'i. Tidak ada ya. Nanti ada pacaran sunnah. Aduh, ngaco. Tidak ada. Al-Fakir pribadi punya kaidah, tidak ada hubungan yang baik sebelum pernikahan. Tuh kaidahnya. Tidak ada hubungan yang baik. Pokoknya hubungan sebelum pernikahan itu nggak baik ya. Mau pacaran kayak mau apa, pasti ada buruknya. Jadi tidak boleh. Hati-hati ya. Talbis iblis. Tipu daya iblis. Hati-hati. Yang kelihatannya baik pun ya belum tentu. Judulnya baik. Syar'i ya. Itu tipu daya setan makanya. Hati-hati ya, ikhwah ya. Jangan mau. Jaga diri kita, ikhwah. Nah, dicatat tuh. Doa mana yang afdol diijabah setelah berbuka atau sahur? Semuanya afdol, semuanya tempat yang mustajab untuk berdoa. Ketika berbuka puasa itu adalah sa'atul ijabah, dan ketika sahur waktu sahar ya, ikhwah ya. Ketika sahur juga kita sudah bahas tentang sahur di pertemuan sebelumnya. Itu juga sa'atul ijabah. Jadi dua-duanya sama-sama afdol. Nilai plusnya waktu sahur adalah itu termasuk sepertiga malam, ikhwah. Jadi double. Waktu sahurnya itu berkah, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas. Di hadis yang sebelumnya, bahwasanya di waktu sahur itu ada keberkahan. Fa inna fis sahur barokatan. Yang kedua, di waktu sahur juga itu sepertiga malam, jadi double gitu. Dua-duanya afdol, dua-duanya baik, dua-duanya bagus, sa'atul ijabah, dan itu tempat dikabulkannya doa. Seperti itu. Jadi jangan terlewat. Ketika berbuka puasa, doalah yang baik-baik, minta yang baik-baik pada Allah, dan ketika sahur juga seperti itu. Jika ada di satu rumah yang berzina atau pacaran, apakah semua mendapatkan dosa? Kita semua tapi tidak didengar. Yang dapat dosa yang membiarkan, ikhwan. Yang mendapatkan dosa itu yang membiarkan. Kalau kita sudah mengingatkan, maka gugurlah kewajiban kita. Seperti itu. Yang penting kita udah ngingetin. Ingetinnya baik-baik ya. Yang penting kita sudah mengingatkan bahwasanya itu tidak boleh dan tidak. Yang mendapatkan dosa, ini kaidahnya sama seperti kemarin. Kalau kita membiarkan suatu keburukan, padahal kita bisa untuk menasehati, ya kita terkena cipratan ya, maka jangan mau. Makanya itu dampak negatif berteman dengan teman yang buruk. Meskipun kita tidak melakukan keburukan, tapi kita kena cipratannya. Kita punya teman yang suka, naudzubillah, mabok misalkan. Kita nggak ikut mabok. Teman kita suka mabok. Tapi kita diemin. Kita nggak nasehatin, kita ikut main. Tapi saya nggak mabok. Kita diemin. Ya kita dapat dosa, ikhwah.
Itulah contoh teman yang bisa menarik ke neraka. Nanti kan di akhirat dia nyari kambing hitam tuh. Ya Allah, dulu sewaktu di dunia saya melakukan kesalahan, tapi nggak diingetin sama dia deh. Kita juga kan nuduh dia nanti. Lalu yang ini. Nggak bisa. Dalam Islam makanya disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita tuh harus saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan juga sabar. Begitu. Dalam ayat yang lain walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Salat aja harus saling ngingetin. Begitu. Kata Nabi apa ya, ikhwah? Ini ingat nih hadisnya ya, tentang melihat suatu keburukan. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ini kaidahnya ya, kan kita nggak punya kekuatan ya. Ini di hadis Arba'in juga ada. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, ini sama seperti pertanyaan ikhwan nih. Kita melihat kemungkaran, kalau kita mampu, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kata Nabi, kalau seseorang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau nggak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, maka fa biqalbih, dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada kemungkaran, kita ubah pakai tangan kita. Kita ajak pada kebaikan, bukan dipukulin ya. Ubahlah, falyughayyirhu biyadih, ditonjokin orang yang bukan gitu. Maksudnya diajak pada kebaikan, diajak. Nggak mampu pakai tangan, nggak mampu ngajak, nasehatin, fabilisa nih, nasehatin. Nggak mampu juga, fabiqalbi, dengan hati doakan. Nah, jadi kalau kita melihat kemungkaran, minimal kita doakan, ya Allah, semoga si fulan begini. Semoga saya tidak semoga dia tidak melakukan begini seperti itu. Jadi minimal pakai doa seperti itu. Baik, ahsanallahu ilaikum. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kajian kita kurang lebih jam 9 ya. Jadi setelah sholat tarawih, daripada kita nganggur, melakukan aktivitas yang kurang berguna, nongkrong sebenarnya nggak jadi masalah ya, ikhwah. Tapi ingat ya, yang bukber, yang nongkrong, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Jangan sampai ninggalin sholat. Khususnya yang bukber nih, udah mulai hari keberapa nih, makin banyak nih yang ngajak bukber dan lain sebagainya. Yuk minta ke panitianya bikin rondon acara, nyari tempat yang ada tempat sholatnya, dibikin tuh. Bayangin ya, wah, coba kita minta ke panitianya, antum kan yang ngatur, tolong dong cari tempat yang ada tempat sholatnya, bikin rondonnya. Habis maghrib buka, habis buka sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru makan. Itu apalagi kalau ada sholat isya, sholat tarawih berjamaah, masya Allah. Seperti itu. Ini kita sudah mulai hari ke-5 ya berpuasa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan kita bisa berpuasa dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.